Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulan Jafarul Haq, kelas 11 KR2, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan cara kerja mobil FI. Ini sistem. Yang pertama di sini ada intake air temperatur. Intake air temperatur berfungsi mengukur suhu udara yang masuk ke dalam mesin, membantu ECU untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara yang optimal. Yang kedua, di sini ada throttle position sensor. Throttle position sensor berfungsi untuk mengukur throttle dan mengirimkan sinyal ke ECU untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikan dan waktu pengapian. Sini yang ketiga ada manifold pressure sensor. Manifold pressure sensor berfungsi untuk mengukur tekanan udara di intake manifold, membantu ECU menentukan jumlah bahan bakar yang tepat. Bilang aja ya. Yang keempat, di sini ada idle speed control. Idle speed control untuk berfungsi untuk mengatur kecepatan idle mesin, memastikan mesin tetap stabil saat tidak ada beban. Oke, yang kelima di sini ada injektor. Injektor berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar sesuai dengan sinyal dari ECU. Yang keenam di sini ada camshaft position sensor. Camshaft position sensor berfungsi untuk mengukur posisi camshaft, membantu ECU menentukan waktu pengapian yang tepat. Yang tujuh, di sini ada ignition coil. Ignition coil berfungsi menghasilkan tegangan tinggi untuk memicu busi dan membakar campuran bahan bakar udara. Yang sembilan, di sini ada oil control valve. Oil control valve mengontrol aliran oli ke sistem VVT, variable valve timing, untuk mengatur timing katup. Sini yang ke-10 ada knocking sensor. Knocking sensor berfungsi untuk mendeteksi getaran abnormal pada mesin yang disebabkan oleh knocking atau pinging, membantu ECU untuk mengatur waktu pengapian dan mencegah kerusakan mesin. Sini yang ke-11 ada water temp sensor. Water temperature sensor berfungsi untuk mengukur suhu cairan pendingin mesin, membantu ECU untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara yang optimal serta mengatur sistem pendingin mesin. Sini yang ke-12 ada crankshaft position sensor. Crankshaft position sensor mengukur posisi crankshaft dan mengirimkan sinyal ke ECU untuk mengatur waktu pengapian dan injeksi bahan bakar serta mengatur kinerja mesin secara keseluruhan. Oke, di sini ada CKP dan CMP sensor. CKP sensor mengukur posisi crankshaft dan mengirimkan sinyal ke ECU untuk mengatur waktu pengapian dan injeksi bahan bakar. CMP sensor mengukur posisi camshaft dan mengirimkan sinyal ke ECU untuk mengatur waktu pengapian dan injeksi bahan bakar serta sinkronisasi katup mesin. Di sini ada fan motor. Fan motor menggerakkan kipas pendingin untuk menurunkan suhu mesin dan radiator membantu menjaga suhu mesin dalam batas normal. Di sini ada fan relay. Fan relay berfungsi untuk mengontrol kipas pendingin dengan mengaktifkan atau menonaktifkan fan motor berdasarkan sinyal dari ECU dan atau termostat, sehingga kipas pendingin hanya kerja saat diperlukan. Lalu di sini ada FI relay. FI relay berfungsi
untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem EV dengan mengontrol aliran listrik ke komponen-komponen EV seperti injektor dan pompa-pompa bahan bakar. Sini ada STA relay. STA relay berfungsi mengaktifkan atau menonaktifkan starter motor. Saat kunci kontak diaktifkan memungkinkan mesin untuk dihidupkan. Di sini ada FV relay. FV relay berfungsi mengaktifkan atau menonaktifkan pompa bahan bakar, memastikan bahwa pompa bahan bakar hanya bekerja saat mesin dihidupkan. Di sini lalu ada BAT push. BAT push berfungsi melindungi sirkuit listrik dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan akibat arus listrik yang berlebihan, khususnya pada sirkuit baterai. Lalu di sini ada STA relay, STA push. STA push melindungi sirkuit starter motor dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan. Lalu di sini ada FI push. FI push berfungsi untuk melindungi sirkuit FI dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan, memastikan bahwa sistem FI tetap aman dan berfungsi dengan baik. Di sini lalu ada IG push. IG push berfungsi melindungi sirkuit pengapian ignition dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan. Lalu di sini ada DLC. DLC berfungsi untuk konektor yang digunakan untuk menghubungkan peralatan diagnostik ke sistem komputer mesin, memungkinkan teknisi untuk membaca kode kesalahan dan melakukan diagnostik pada sistem mesin.